sekali kami ucapkan terima kasih. Selamat siang Bang Niko. Siang. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk ya ini sebetulnya mensiasati teknologi gitu ya. Sebetulnya kan kita punya ruangan podcast gitu. Tapi kalau dari luar Jakarta memang kita menggunakan Zoom gitu Bang. Tapi kalau misalnya yang di Jakarta atau teman-teman yang dari luar Jakarta sedang ada kunjungan ke Jakarta, biasanya kita ajak tuh ke kantor gitu. Nah kemarin sayangnya waktu Bang Niko ke sini, kitanya juga kurang siap dan Bang Niko padat nih jadwalnya. Makanya oke lah kita lewat Zoom aja gitu. Oke. Baik Bang, ini kita mau tahu ya tentang PKMD. Mungkin sebagai pengantar Bang Niko bisa menggambarkan atau menjelaskan secara garis besar PKMD itu lembaga yang bergerak di bidang apa, bagaimana bisa terbentuknya PKMD, dan apa sih yang dilakukan oleh PKMD, gitu Bang. Ya, kalau kami dari lembaga PKMD itu di bawah Yayasan Bethesda Serukam, ya, Yayasan Bethesda Serukam. Dan yang melatar belakangi pelayanan PKMD, ya sejarahnya dulu Bang ya. Jadi itu tahun 1981 itu terjadi wabah di wilayah hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat. Terjadi wabah diare, muntaber, kemudian kasus campak dan polio yang memang harusnya bisa ditangani melalui pelayanan kesehatan dasar dalam arti imunisasi gitu ya. Nah, waktu itu di tahun 1981 itu di bawah naungan Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam. Nah, kita merupakan bagian dari rumah sakit. Nah, sejak itulah terjadinya wabah itu, maka PKMD didirikan ya unit tersendiri membidangi pelayanan kesehatan dasar, yakni imunisasi. Nah, saat kita menangani imunisasi itu ya kita bisa mencegah ya penyakit diare, kemudian muntaber, penyakit TBC. Ya TBC kan dengan kita cegah imunisasi BCG ya. Kemudian penyakit polio bisa kita cegah dengan imunisasi polio, dan juga penyakit campak kita bisa mencegah dengan imunisasi atau vaksin campak gitu. Dan sejak itulah berdirinya PKMD ya di bawah naungan Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam. Ketika sambil melakukan pelayanan imunisasi di desa-desa, ya khususnya di wilayah Kecamatan Sungai Betung, ya yang saat ini, kemudian wilayah Jabodetabek dan juga seluas daerah perbatasan, maka kita melakukan ya pengobatan juga kuratif pada tahun 1981 sampai tahun 2015 gitu ya. Nah, hal itu yang kita kerjakan sehingga ya selain kita upaya promotif dan preventif, tetapi kuratif juga kita lakukan. Sedangkan program pemberdayaan kesehatan masyarakat ini baru kita lakukan di tahun 2015 gitu ya, beralih dari upaya kuratif atau clinical base menjadi community base. Nah, gitu. Pada tahun 2006 ya kita dengan berkembangnya pelayanan PKMD akhirnya didirikanlah salah satu unit tersendiri yang dipimpin langsung oleh direktur gitu. Nah, sehingga jika bakal lahirnya PKMD ya sebagai unit tersendiri dan berdiri sendiri di bawah naungan Yayasan Bethesda Serukam pada tanggal 18 Agustus 2006 ya, 18 Agustus 2006. Adapun program saat itu yang kita lakukan ya itu pertama itu upaya promotif dan preventif, ya seperti imunisasi, kemudian penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan, kemudian kuratif, pengobatan, dan saat itu kita lakukan ada program dokter terbang. Nah, jadi dokter-dokter yang di rumah sakit ikut bergabung dengan kita untuk pelayanan ke desa-desa dampingan. Nah, setelah itu ada juga kita program pemberdayaan masyarakat yang memang ya kadarnya sangat kecil sekali waktu itu ya, yaitu kita pembagian bibit karet, pembagian bibit kakao,
pembagian bibit ikan. Nah, itu salah satu program juga dari EED waktu itu ya, dari Jerman, EED. Nah, kemudian dengan berkembangnya pelayanan di pemerintah melalui dinas kesehatan di berbagai daerah, termasuk wilayah Kalimantan Barat, nah, sehingga ya pelayanan kesehatan dasar di setiap desa, khususnya di desa-desa pedalaman, itu sudah diakomodir oleh pemerintah daerah melalui dinas kesehatan di kabupaten yang menempatkan di setiap desa ada bidan, kemudian ada juga perawat yang menangani upaya pelayanan kesehatan dasar, yakni promotif preventif dan juga kuratif yang ada saat itu. Nah, sehingga dengan berkembangnya ya adanya ya pemerintah sudah menempati program tersebut, maka kita dari PKMD beralih ke program pemberdayaan kesehatan masyarakat yang holistik ya. Sejak tahun 2014-15 sampai saat ini. Sehingga kita beralih dari clinical base ke community base atau community development ya. Nah, kemudian ya sejak itulah ya kita beralih sedikit demi sedikit, yang dulunya kita pengobatan ya, kemudian penyuluhan, imunisasi, nah, sehingga kita melatih keterampilan skill kita ya, program pemberdayaan kesehatan masyarakat yang holistik. Dalam arti ya kita membuat pelatihan-pelatihan atau di desa dampingan melalui kader kesehatan. Nah, kader-kader kesehatan, kemudian yang melatih dan memperkuat kader kesehatan sehingga bisa berjalan dengan baik dan mendukung program posyandu. Gitu. Kemudian yang kedua itu kita membuat atau pelatihan pembuatan pupuk organik. Nah, kemudian kita membuat ya persawahan percontohan, khususnya di desa pedalaman yang memang benar-benar belum tersentuh oleh pemerintah daerah melalui dinas pertanian, sehingga hal itulah kita lakukan advokasi juga dengan pemerintah daerah melalui dinas pertanian, sehingga kita bekerja sama dengan mereka dan membuahkan hasil. Jadi ya mereka memberikan hand traktor ya untuk mengolah persawahan mereka secara mandiri, gitu. Termasuk bibit padi, ya kemudian bibit jagung, mesin perotok jagung dan lainnya seperti itu. Termasuk ya, sampai saat ini mereka sudah kerjakan sawah ya. Yang jadi kendala di sana itu ya karena cagar alam ya, dan itu sulit diubah menjadi ya diolah oleh pemerintah daerah untuk bisa digunakan dana desa ataupun dana pemerintah daerah. Nah, hal itu menjadi kendala kami juga. Kemudian yang kedua itu ya selain dari pelatihan-pelatihan peningkatan kesehatan dasar, ya kita ada penguatan ekonomi masyarakat. Nah, yang saya sebutkan tadi ya pembuatan pupuk organik, kemudian pelatihan mencangkok gitu ya, kemudian pelatihan pembuatan interest, karet misalnya, karet unggul, kemudian buka lahan persawahan percontohan. Itu. Kemudian ada juga program advokasi tadi ya. Ya advokasi tadi kita ya mencari peluang-peluang di pemerintah desa yang memang kurang tersentuh oleh pemerintah daerah. Nah, kita mendekatkan pemerintah desa ke pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait. Nah, salah satu contoh program pertanian yang memang dari pemerintahan desa atau kelompok tani yang belum ada, kita adakan sehingga menjadi ada kelompok tani. Kemudian yaitu program advokasi, termasuk pembuatan peraturan desa. Ya, nah, itu ya desa kurang tahu prosedurnya, kita undang tenaga ahli dari dinas pemerintahan desa, kemudian kita undang tenaga ahli dari luar gitu, pihak eksternal, sehingga yang memperkuat pelatihan ya peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Nah, itu kegiatan kita advokasi kita. Kemudian kita audiensi dengan bupati ya, kemudian audiensi dengan kepala-kepala dinas terkait, kemudian kita ada penandatanganan MOU dengan dinas kesehatan, ya, dengan kepala daerah dan lain-lainnya.
Nah, itu kegiatan advokasi. Kemudian berikutnya kita ada program ya, penguatan gereja lokal. Ya. Penguatan gereja lokal ini kita memberikan ya pelatihan-pelatihan ya untuk peningkatan kapasitas dari pengurus gereja atau jemaat ya, berupa seminar-seminar keluarga Kristen, kemudian ya kita mengajar sekolah minggu atau melatih guru-guru sekolah minggu, kemudian melakukan renungan singkat di gereja atau di ibadah keluarga dan lain-lain. Tapi ya kita tidak mendirikan gereja gitu. Jadi kita mengakomodir atau memperkuat gereja yang sudah ada di desa setempat. Gitu. Itu program-program kami, Bang Amin. Terima kasih. Iya, tadi saya tertarik Bang dengan kata holistik ya. Apakah holistik ini tadi kan tidak hanya dibatasi dengan isu kesehatan aja, tapi juga ada advokasinya, ada pemberdayaan ekonominya gitu. Nah, kalau holistiknya dalam artian target grup atau kelompok sasaran ini, apakah memang hanya juga menyasar mereka yang berbeda agama, suku atau bagaimana itu? Ya, kita pastinya dari pelayanan kesehatan itu tidak memandang suku, agama, atau ras tertentu gitu. Jadi misalnya kita saat ini melayani ada 6 desa, ya dulunya 10, sekarang 6 desa. Nah, itu ada wilayah Kristen, ada sekitar 4 desa, mayoritas Kristen, dan 2 desa hampir sebagian non-Kristen. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, sehingga ya kita tidak hanya melayani ya Kristen saja, tapi kita membagikan kabar sukacita kepada semua orang, termasuklah non-Kristen. Kalau yang holistik tadi sudah saya jawab ya, Ya, dari ya. ekonomi, kemudian dari kesehatan, dan juga spiritualnya, khususnya untuk penguatan gereja lokal. Nah, kemudian bagaimana nih Bang? Ini kan orang melihat PKMD tidak hanya bergerak di isu kesehatan, tapi juga yang lainnya. Respon masyarakat itu bagaimana? Pendekatan apa yang dilakukan oleh PKMD sehingga masyarakat itu bisa menerima kehadiran PKMD, begitu Bang? Ya, kalau kita pendekatan dengan masyarakat pastinya kita dengan tokoh-tokoh gereja lokal, ya, dengan pendekatan dengan tokoh-tokoh gereja lokal, kemudian pemerintahan desa itu sebagai jalur pintu masuk kita juga, kemudian tokoh adat di sana, kemudian tokoh pemuda, ya, gender juga kita bermain di situ, ibu-ibu PKK ya, Karang Taruna, nah itu sasaran kelompok sasaran, kemudian Pokja, kelompok tani, nah, dari situ kita masuk. Nah, dan tidak kalah pentingnya pada awal kita masuk ke suatu desa atau membuka desa baru yang belum kita sentuh sama sekali, nah kita melalui jalur legalitas, dalam arti melalui dinas-dinas terkait. Nah, misalnya itu desa-desa mana yang desa sangat tertinggal, karena ya berapa tahun yang lalu, 3-5 tahun yang lalu itu ya masih cukup banyak desa sangat tertinggal di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Landak maupun Kabupaten Bengkayang. Nah, kita mendapatkan itu dari mana? Pastinya dari Dinas Pemerintahan Desa dan Desa Tertinggal. Nah, itu. Kemudian inspektorat. Atau ini apa? Ya inspektorat lah ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan sehingga kita mengetahui isu-isu ya, desa sangat tertinggal di mana, kemudian masalah apa yang di desa tersebut, sehingga ya mayoritas sih kalau di wilayah kita itu ya kesehatan dasarnya ya itu yang jadi kendala juga. Kemudian kesehatan lingkungan, nah, di situ. Kemudian air bersih, nah itu masuk gitu. Nah itu sih dari kita, Bang Amin. Mungkin Bang bisa dijelaskan lebih jauh ya, tadi ada kesehatan lingkungan ini maksudnya bagaimana nih Bang? Apakah misalnya ada masalah di lingkungan akibat kerusakan lingkungan atau seperti apa? Mungkin Bang Niko bisa jelaskan lebih jauh Bang. Ya, kalau kita kerusakan lingkungan ya itu ya pada umumnya kalau di wilayah Kalimantan Barat memang perusahaan sawit ya. Ya, tapi
ya memang di desa-desa dampingan kita memang kita ya advokasian ke pemerintahan desa maupun pemerintah daerah untuk ya mengerem-rem nih untuk tidak ada ya perusahaan sawit masuk ke wilayah tersebut. Nah, walaupun ya saat kita masuk sudah ada, tapi tidak terlalu banyak gitu. Nah, adapun kalau PKMD lakukan program di desa dampingan itu ya terkait kesehatan lingkungan, yang pertama itu ya kita khususnya untuk ini ya, di lingkungan-lingkungan rumah itu kotor sekali gitu ya. Misalnya kotoran ternak, ya mohon maaf ada ternak babi, anjing berkeliaran, ternak sapi misalnya ya. Nah itu kan jadi mengganggu kesehatan ya, khususnya pada anak maupun pada orang dewasa. Gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk menangani masalah itu? Apakah kita kandang ternaknya atau ladangnya yang kita kandang? Nah, kadang-kadang kan di wilayah kita sini kan kandang ya apa ladangnya sampai 1 sampai 2 hektar itu lalu dikandang, dipagar ladangnya, bukan ternaknya yang pagar, gitu kan? Maksudnya di kandang, gitu kan? Nah, akhirnya kita memberikan pemahaman seperti itu sehingga bagaimana ada keluar peraturan desa terkait penggandangan ternak, nah, penertiban ternak. Nah, disitulah advokasi kita bermain dengan pemerintahan desa, kemudian penegak hukum, kemudian misalnya Kapolsek, Polsek ya, kemudian pemerintahan kecamatan, kemudian tokoh adat kita libatkan di situ. Kemudian lingkungan mana lagi kotor, misalnya tidak ada jamban, sanitasinya bermasalah. Nah, disitulah kita lakukan ya kerjasama dengan pemerintahan desa, kerjasama dengan kader kesehatan, kerjasama dengan puskesmas, nah, terkait menangani masalah-masalah MCK itu. Misalnya dari desa A itu 60% tidak ada jamban. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan misalnya 60% kebalikannya sudah ada jamban, 40% tidak. Gitu kan? Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Kemudian air bersihnya. Nah, bahkan kami waktu itu salah satu desa pelayanan kita ya itu 6 kampung, tetapi tidak ada saluran air bersih. Ya, dulu ada buat sumur, tetapi sumurnya sekarang sudah tidak berfungsi, malah ya ternak-ternak babi yang menjadi banyak kumpalan bermain di situ gitu, sehingga ya kita melakukan advokasi dengan dinas PU untuk pengadaan proyek air bersih, misalnya program Pansimas. Nah itu salah satu kita lakukan. Udah itu ya kita kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk bisa membangun saluran air bersih. Nah ini sedang kita program juga pembangunan air bersih nih sekarang nih, sedang proses sosialisasi. Nah itu salah satu program-program khususnya kesehatan lingkungan. Itu sih Bang. Ya Bang, kemudian ini karena PKMD kan secara umum bergerak di isu kesehatan, lalu kita sudah 2 tahun lebih masuk ke pandemi COVID. Ini bagaimana PKMD merespon? Apakah itu sangat berdampak pada pelayanan PKMD? Lalu jika iya, bagaimana mengatasinya? Gitu, Bang. Ya, kalau kita berkaitan dengan pandemi COVID, pasti ya semuanya itu akan berdampak, termasuk PKMD. Saya pikir JKLPK pun berdampak juga. Banyak mandek juga kan programnya. Saya pikir seperti itu, gitu ya. Tetapi ya kami dalam hal ini tetap mengikuti protokol kesehatan, mengikuti peraturan pemerintah pusat sampai turunannya ke kabupaten maupun di desa, dan kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, disitulah kami berperan. Ya awal-awalnya memang agak kesulitan kita masuk karena dengan adanya peraturan pemerintah yang cukup ketat dan lain-lain, sehingga kami mengambil peluang dari kita, yakni ya melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam menangani COVID gitu. Misalnya membuat masker, ya kita melatih kader kesehatan atau pekerja membuat masker, kemudian kita membagikan brosur terkait dengan COVID, ya, kemudian bagikan poster, kemudian kita ya memberikan penyuluhan mencuci tangan, gitu ya. Nah, kemudian kita membuatkan tempat-tempat pencucian tangan di setiap desa karena waktu itu
ya di desa dampingan kita saat penanganan COVID itu berlangsung awal-awalnya memang dana desa belum cair, sehingga mereka kesulitan untuk menangani COVID. Nah, kita lihat masalah itu ada, sehingga kita coba diskusi nih dengan pendukung kita nih untuk bisa bagaimana kita bisa menangani COVID secara cepat. Ya, walaupun memang tidak terencana awalnya, tapi kita bagaimana mengusulkan pendukung kita untuk bisa menangani COVID secara cepat dan tepat. Gitu. Hal-hal seperti itulah yang kita lakukan. Ya, adapun kendala-kendala biasanya koordinasi kita, ya koordinasi dengan pihak kecamatan karena harus sepaham kita dengan ya khususnya aturan-aturan yang sudah ada dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Begitu sih, Bang. Ya, dari pengalaman PPMD terlibat dalam pandemi ya, pandemi COVID ini kan kita nggak tahu nih Bang, kedepannya akan muncul virus apa lagi gitu ya. Nah, kira-kira dari pengalaman dan pembelajaran PKMD selama ini, ada tidak masukan atau katakanlah untuk kedepannya mengantisipasi gitu ya, supaya kita lebih siap seandainya akan ada kejadian seperti ini lagi. Mungkin masukan terhadap pemerintah atau juga terhadap masyarakat, apakah PKMD bisa memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi kita Bang, belajar dari pandemi COVID ini? Ya, belajar terkait dengan pandemi COVID, rencana strategis kami itu ya yang kita pikirkan adalah pertama itu kerjasama dan perlu ada MOU, kerjasama dengan pemerintah, karena itu salah satu langkah strategis yang legal kita. Sehingga MOU itu terkait dengan holistik tadi, ya terkait ya pelayanan kesehatan kita secara holistik, sehingga ya kita bisa bekerja sama. Misalnya contoh vaksin ini, karena vaksin pemerintah terbatas anggaran, terbatas dengan tenaga. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ambil bagian di kegiatan vaksinasi COVID ini? Ya PKMD terlibat, Bang. Nah, kita membantu pemerintah, bahkan pemerintah sendiri berikan vaksin ke kita vaksin ya lapisan masyarakat kita di desa dampingan gitu. Nah, itu salah satu ya kegiatan strategis kita lakukan. Kemudian ya yang pastinya kerjasama lintas sektor, ya tidak hanya dari pemerintahan desa yang kita andalkan, tetapi bagaimana ya kita sebagai pihak ketiga ini bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, bahkan dari polsek sebagai misalnya aparat ketertiban masyarakat, kemudian dan ramil. Nah, kita libatkan semua sektor itu, lintas sektor, sehingga ya pergerakan kita dalam jangan visi dan misi pemerintah untuk menangani COVID saat ini ataupun kasus-kasus ke depan yang ada itu bisa secara profesional dan sesuai aturan gitu. Nah, kemudian ya antisipasi dalam internal lembaga, ya pastinya kami ya mempersiapkan itu ya, terkait dengan prosedural yang ada, undang-undang yang sudah ya dipersiapkan oleh pemerintah kita ikuti, kemudian protokol kesehatan misalnya macam sekarang, nah kita lakukan di internal lembaga PKMD juga, termasuk staff, skill-skill kita itu kita latih tuh, nah, baik misalnya penanganan pandemi, nah, skill apa yang kita lakukan, pastinya penanganan COVID, nah, atau misalnya nanti hepatitis nih yang sedang ini berjalan, nah itu bagaimana kita langkah strategis kita ya, pastinya promotif preventif kita lakukan, kemudian vaksin hepatitis kita lakukan bersama, kalau memang itu sudah menyebar luas gitu, atau pandemi ya misalnya penyakit-penyakit lain gitu. Kemudian kalau misalnya bencana alam yang kita lakukan, kita sudah ada tangani juga untuk pelatihan penanganan bencana, nah, kerjasama dengan dinas terkait dalam arti ya dinas BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, begitu sih, Bang. Ya, semoga ya kita sudah bisa masuk ke fase endemi, tapi mungkin kita kan nggak tahu ya perubahan lingkungan, perubahan pola hidup ke depannya. Ya semoga saja tidak ada lagi virus seperti COVID ya, tapi mungkin sebagai bentuk antisipasi, kira-kira apa yang bisa diberikan PKMD baik terhadap masyarakat ataupun mungkin kesiapan dari pemerintah nih Bang, negara, supaya nanti kalau terjadi pandemi seperti ini lagi kita bisa jauh lebih siap sehingga bisa menekan jumlah korban gitu.
Ya, kalau yang pertama sih ya kita ya penanganan khususnya untuk ketahanan pangan ya di masyarakat ya. Nah, karena kan saat pandemi itu dilarang, misalnya pandemi COVID nih, semua masyarakat dilarang keluar. Sehingga ketahanan pangan di setiap desa itu penting sekali. Atau lumbung padi, atau lumbung pangan yang memang digerakkan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah. Nah, yang jadi kendala saat ini ya pastinya tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga penyuluh pertanian atau untuk meningkatkan ketahanan pangan ini sangat minim sekali, bahkan kurang tersentuh oleh pemerintah. Lebih baik pemerintah misalnya atau penanganan COVID-nya lebih fokus ke ketahanan pangan. Misalnya pembagian bibit padi, bibit jagung, bibit kacang kedelai atau kacang tanah atau jenis lainnya. Nah, kemudian pupuk. Nah, waktu itu kan sampai saat ini aja pupuk kayak sulit, ya sulit didapat. Adapun program pemerintah misalnya diberikan kepada kelompok tani, tapi tidak maksimal. Kadang-kadang ya sulit juga gitu ya, sampai ke desa-desa dampingan itu sulit terjangkau. Nah, sehingga hal-hal seperti itu yang harusnya sebenarnya dari kita ya, baik pemerintah, ya kita pihak swasta, NGO, bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan informasi-informasi yang benar kepada pemerintah daerah, pemerintahan desa, sehingga itu bisa berdampak kepada masyarakat. Iya. Iya Bang, kemudian kalau boleh tahu selama ini dalam melakukan pelayanan kesehatan yang holistik, kira-kira kendala terbesarnya apa nih Bang? Sehingga itu bisa apa ya, katakanlah eh, ya menghabiskan cukup banyak energi bagi PKMD gitu Bang. Nah, yang jadi masalah itu kita adalah mindset ya. Mindset masyarakat ini yang agak susah kita. Dan itu menguras energi, menguras tenaga kita, pikiran kita, misalnya tenaga sukarelawan seperti PKMD ini gitu ya. Dalam arti mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di desa-desa. Yang jadi kendala juga yang kedua itu pendidikan masyarakat. Nah, itu kan banyak yang bermaaf ya tidak tamat SD, tidak sekolah, baca tulis pun susah misalnya. Kemudian adapun SD SMP, ya adapun yang masuk perguruan tinggi bisa dihitung jari. Nah, itu kadang-kadang kendala kita untuk ya memberikan pelatihan-pelatihan ya untuk mengubah mindset itu kadang-kadang ya, kesulitan juga kami. Tetapi kami masih yakin juga bahwa ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya, bahwa itu kalau kita benar-benar sungguh tulus pelayanan, kita melayani dengan sukacita, kemudian memberikan yang terbaik kepada masyarakat, ya pastinya ya secara perlahan itu masyarakat berubah mindset atau berubah pola pikirnya, sehingga mereka untuk bisa apa namanya untuk belajar bersama itu bisa lebih tinggi. Salah satu desa yang kami layani itu desa Tamong ya, di daerah perbatasan. Mereka pendidikannya sangat sangat minim sekali. Tamat SD atau SMP atau SMA itu bisa dihitung jari ya. Tetapi ya puji Tuhan ya saat kita layani beberapa tahun terakhir kemarin, 5 tahun terakhir, ya mereka karena mau berubah ya, kita belajar baca tulis macam PBH ya, belajar buta huruf ya, pemberantasan buta huruf kita ini kan bersama-sama guru di setempat, sehingga hal itu cukup berhasil. Akhirnya dengan keberhasilan itu yang membuka wawasan mereka, mereka bisa baca tulis, pemahaman mereka bisa mengikuti, sehingga ya dari pemerintahan ya bersyukur sih bisa berjalan dengan baik ya. Kalau kesulitan-kesulitan secara ini sih ya tidak ada sih Bang ya. Kalau misalnya hambatan-hambatan yang berbenturan langsung dengan kita ya tidak ada sih. Nah, apakah juga dalam mengatasi semua kendala hambatan itu PKMD juga melibatkan stakeholder, misalnya Pemda atau yang lainnya, dan bagaimana respon mereka ketika coba dilibatkan gitu Bang? Karena pastinya kan ini kerja jaringan, kerja advokasi kan tidak bisa sendirian ya Bang ya, artinya butuh banyak pihak yang terlibat di sini. Gitu. Ya pastinya seperti saya katakan tadi dari awal bahwa pasti kita kerjasama dengan ya jejaring dalam arti
Pertama itu dari pemerintahan desa, ya, kemudian pemerintahan daerah, ya, termasuklah OPD terkait, bahkan sampai kepala daerah. Nah, dengan kita lakukan penguatan ya advokasi tadi, advokasi sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau kami lakukan advokasi di sini ya pastinya mendukung program pemerintah dalam arti yang belum tersentuh tersentuh oleh pemerintah, ya, seperti ya air bersih itu kan ya salah satu pendekatan kita juga kerjasama dengan jejaring. Kemudian kerjasama dengan mitra-mitra kita juga, dengan NGO-NGO di sekitar kita atau tingkat regional gitu. Nah itu yang ya, JKLPK juga ya, hanya memang kami harapkan JKLPK juga berperan aktif juga di pusat maupun di daerah. Nah ini yang kita harapkan ya, tidak hanya sebagai JKLPK hanya berikan pelatihan-pelatihan, tetapi bagaimana melihat ya kerja nyata mitra dan itu bisa disupport juga, didukung oleh ya JKLPK juga gitu. Itu salah satu kemitraan strategis kita ya kita harapkan. Kemudian dengan NGO misalnya ya Walhi misalnya atau NGO yang lain ya itu pastinya kita kerjasama sih Bang. Di tingkat kecamatan juga, kemudian dengan dengan tokoh adat begitu ya. Nah itu kan pasti ya saling mendukung program kita. Terima kasih Bang. Ya. Itu, Bang. Ya, kemudian berangkat dari semua pengalaman PKMD ya di bersama masyarakat begitu. Ini sebetulnya apa sih yang mau diharapkan PKMD, Bang? Goalnya apa gitu dengan kehadiran PKMD ini? Apakah hanya sebatas ya masyarakat sehat gitu atau ada yang lain mimpinya begitu, Bang? Ya, kita harapkan sih ya masyarakat, karena kita goalnya ini ada Kalimantan Barat ya, masyarakat Kalimantan Barat yang secara ya holistik menyeluruh tadi ya bisa berdaya ya, baik berdaya saing dari SDM-nya, sumber dayanya, manusianya, sumber daya lokalnya, kita perkuat sumber daya lokal juga ya. Kemudian masyarakat kita bisa mandiri, termasuklah ketahanan pangan, kemudian pendidikan, ekonomi, sehingga bisa berdaya saing baik dari tingkat daerah maupun tingkat nasional. Terlebih ya kami di PKMD ini memberikan kabar sukacita kepada semua orang, sehingga kabar sukacita itu melalui apa? Pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan gereja lokal. Seperti itu. Iya, baik Bang. Tadi sebetulnya saya juga sedikit tertarik ya Bang ya dengan istilah ketahanan pangan ini ya, karena kan kita tahu Kalimantan termasuk daerah yang tingkat deforestasinya cukup tinggi Bang ya, sehingga itu kan secara tidak langsung mengancam pangan masyarakat ya, hutan juga banyak yang beralih fungsi gitu ya. Nah kira-kira apakah PKMD punya, tadi Bang udah singgung soal lumbung pangan, lebih bagus memperkuat lumbung pangan karena itu juga fondasi dasar bagi masyarakat ketika katakanlah ada pandemi yang secara infrastruktur kita juga kurang siap gitu ya, tapi ketika pangan keluarganya siap, setidaknya itu bisa mengurangi beban gitu kan. Nah dalam konteks ini Kalimantan selalu disorot kerusakan lingkungan gitu Bang ya. Nah, kira-kira PKMD punya semacam strategi tidak Bang? Melihat kondisi seperti itu, memperkuat ketahanan pangan, seperti apa gitu Bang? Yang mungkin apakah ada konsep atau ada pernah terpikirkan oleh PKMD gitu? Karena ini saya pikir menarik Bang ya, kesehatan tapi orang nggak pernah terpikir pangan juga penting gitu, karena mungkin pola pangan kita yang tidak yang tidak didesain dengan baik, itu juga bisa memunculkan banyak katakanlah jenis penyakit yang baru gitu Bang ya. Hutan dibabat kan mungkin selama ini nggak pernah muncul, tiba-tiba muncul jenis penyakit baru gitu ya. Karena saya pernah baca juga ketika alam diganggu dia akan mengganggu ekosistem juga gitu. Nah kira-kira apakah PKMD juga sampai ke sana gitu Bang ya, dalam konteks memperkuat pangan desa, pangan keluarga, itu juga memperkuat kesehatan dasar masyarakat gitu.
Ya, pastinya ketahanan pangan ini sangat penting, seperti saya katakan. Nah, kemudian untuk kami mengarah ke sana, ya terpikirkan sih ada ya, dalam arti ya kita sudah menyentuh melalui kelompok-kelompok tani gitu. Hanya memang masih belum terlalu maksimal kita ke arah sana gitu. Termasuk area lingkungan, lingkungan masyarakat, lingkungan adat, kemudian sampailah ke hutan-hutan gitu ya. Ya, hutan adat, kemudian hutan cagar alam dan lainnya. Nah, yang memang saat ini ya kita memang masih ke ya pelayanan kesehatan dasar, ya pelayanan kesehatan primer ya. Saya pikir ini yang perlu kita dukung, dan dalam kaitannya dengan jejaring JKLPK, saya pikir kita ingin bahwa ada PKMD yang bekerja seperti itu, dan semoga nanti ke depannya banyak lagi lembaga teman-teman lain yang bisa katakanlah mau belajar juga dengan PKMD dan bahkan bisa bekerjasama dengan PKMD, begitu Bang Niko. Dan kami keterbatasan SDM juga, karena latar belakang PKMD itu SDM-nya itu ya kesehatan masyarakat ya. Sehingga itu yang menjadi maksudnya mindset kita, pola pikir kita, coba kita latih untuk ke arah sana juga. Dan memang berapa kali sih kita dilatih ya untuk hal itu, misalnya untuk pertanian organik, kemudian pembuatan pupuk organik, kemudian latar belakang staf kita para petani juga gitu, sehingga hal itu yang menjadi ya salah satu ya sumber daya lokal kita yang kita ya ekspresikan ke masyarakat itu bisa maksimal ke depannya. Dan memang ya kalau ada ya dari lembaga JKLPK untuk bisa meningkatkan kapasitas kita di sini ya terkait dengan isu lingkungan, ya itu bisa lebih baik juga sih, Bang. Ya, ya kita punya teman-teman Bang, lembaga yang concern di isu lingkungan. Tentunya nanti akan kita coba hubungkan bagaimana pola kerjasamanya Bang ya, jadi saling mengisi gitu. Karena saya pikir nih semua lembaga kita punya punya nilai-nilai yang perlu disebarluaskan gitu. Dan saya pikir itu mungkin salah satu fungsi JKLPK, mengenalkan satu lembaga dengan lain lalu bisa berjejaring gitu. Dan Bang Niko, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih sudah mau berbagi dengan kami. Pastinya ini sangat bermanfaat bagi kami dan juga nantinya bisa kita gunakan untuk memperkuat jejaring kita baik di Kalimantan Barat khususnya maupun di nasional, Bang Niko. Sekali lagi terima kasih Bang, sehat selalu dan salam untuk teman-teman Bang. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu dan salam teman-teman di JKLPK. Siap Bang. Terima kasih Bang.